Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Martin Wahyudi, NIM 23070190014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan problem posing. Model pembelajaran problem posing mulai dikembangkan tahun 1998 oleh Lynn English dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Nah, pendekatan problem posing adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam proses pembelajarannya siswa diminta untuk membuat soal dan menyelesaikan soal yang telah dibuatnya. Problem posing merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang dapat diharapkan dapat membangun sikap positif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi masa depan yang lebih banyak tantangan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, pembentukan soal atau pembentukan masalah mencakup dua macam kegiatan, yaitu yang pertama adalah pembentukan soal baru atau pembentukan soal dan situasi atau dari pengalaman murid. Yang kedua, pembentukan soal dari soal lain yang sudah ada. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan problem posing menurut Budi Asih dan Kartini dalam Budi Hartati adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan materi pelajaran. 4. Memberikan contoh soal. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membentuk soal dan menyelesaikannya. Yang ketujuh adalah mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan. Yang kedelapan, membuat rangkuman berdasarkan kesimpulan yang dibuat siswa. Dan yang kesembilan, menutup kegiatan pembelajaran. Menurut Srini M. Iskandar dalam makalahnya yang dinukil oleh Budi Hartati, batasan mengenai pembentukan soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan ulang soal yang sudah ada dengan perubahan agar menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dalam rangka memecahkan soal yang rumit. Kedua, perumusan atau pembentukan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang telah diselesaikan dalam rangka mencari alternatif pemecahan yang lain. Dan yang ketiga, perumusan atau pembentukan soal dari kondisi yang tersedia, baik dilakukan sebelum, ketika, atau sesudah penyelesaian soal. Adapun kondisi dalam pembentukan soal, menurut Srini M. Iskandar dalam Budi Hartati dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, kondisi bebas, yaitu jika kondisi tersebut memberi kebebasan sepenuhnya kepada siswa untuk membentuk soal, karena siswa tidak diberi kondisi yang harus dipenuhi. Yang kedua, kondisi semi terstruktur, yakni jika siswa diberi suatu kondisi dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, kondisi terstruktur adalah jika kondisi yang digunakan berupa soal atau penyelesaian soal. Selanjutnya, menurut Teridas dalam Budi Hartati, penyusunan soal-soal baru dapat digali dari soal yang sudah ada. Artinya, soal yang sudah ada dapat menjadi bibit untuk soal baru dengan mengubah, menambahkan, atau mengganti satu atau lebih karakteristik soal yang terdahulu. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, change the number. Salah satu cara membuat soal dari soal yang sudah ada adalah dengan mengubah bilangannya. Yang kedua, change the operation. Cara lain membuat soal dari soal yang sudah tersedia adalah dengan mengubah operasi hitungannya. Selanjutnya adalah pendekatan problem posing ternyata sesuai dengan salah satu teori tentang berpikir matematis. Berpikir matematis terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, memahami masalah atau perkara. Yang kedua, berusaha keluar dari kemacetan yang ada. Yang ketiga, menemukan kekeliruan yang ada. Yang keempat, meminimumkan pembilangan. 5. Meminimumkan tulisan, menulis, dan perhitungan. Gigih dalam mencari strategi pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah membentuk soal atau masalah. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan problem posing. Menurut Fatahudin, problem posing mempunyai beberapa kelebihan antara lain.
Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan menganalisis secara lebih mendalam tentang suatu topik. Dan yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sikap kreatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Yang keempat, pengetahuan akan lebih lama diingat siswa karena diperoleh dari hasil belajar atau hasil eksperimen yang berhubungan dengan minat mereka dan lebih terasa berguna untuk kehidupan mereka. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, problem posing mempunyai kelemahan sebagaimana diungkapkan oleh Amerlin, yaitu yang pertama membutuhkan lebih banyak waktu bagi siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, yang kedua menyita lebih banyak waktu bagi pengajar khususnya untuk mengoreksi tugas siswa, yang ketiga siswa berkemampuan rendah tidak dapat menyelesaikan semua soal yang dibuatnya atau soal-soal dibuat oleh temannya yang memiliki kemampuan problem posing lebih tinggi. Nah, sedangkan menurut Soeharto, problem posing merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemajuan dalam pembaharuan konsep atau pemecahan masalah. Selain itu, problem posing menjadi awal usaha intelektual yang berfungsi untuk merangsang pikiran, mendobrak wawasan yang kaku dan sempit, membuka cakrawala dan mencerdaskan.